Mbak Wahyusri, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Syafiq. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang akan saya ajukan, yaitu analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan konstruksi, BUMN dan BUMS yang terdaftar di Indonesia Islamic ISSI pada periode 2016-2019. Next. Pokok pembahasannya yaitu saya bagi dalam 3 pokok. Yang pertama adalah latar belakang, kedua kajian teori, lalu yang selanjutnya adalah metode penelitian. Next. Pada latar belakang dari penelitian saya ini, yaitu yang pertama saya membaca dari beberapa jurnal terkait dengan kinerja keuangan, di mana kebanyakan jurnal yang membahas tentang kinerja keuangan ini berfokus pada membandingkan dalam satu sektor saja. Dalam satu sektor tersebut tidak dibandingkan lagi misalnya dengan antara BUMN dan BUMS. Khususnya pada sektor konstruksi. Dari beberapa jurnal tersebut akhirnya saya tertarik untuk next, Mas Arman. Akhirnya dari beberapa jurnal yang telah saya baca, kebanyakan tadi saya sebutkan bahwa tidak ada yang belum ada, dan saya belum menemukan pembahasan mengenai perbandingan antara kinerja keuangan BUMS bidang konstruksi dan juga BUMN bidang konstruksi, maka akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan judul tersebut. Untuk rumusan masalah dari proposal yang saya ajukan, yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dari perusahaan konstruksi di bidang konstruksi milik negara dan juga milik swasta pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Lalu untuk tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui analisis perbedaan dari kinerja keuangan perusahaan tersebut, untuk mengetahui apakah sebenarnya kinerja dari BUMN dan BUMS ini terdapat perbedaan yang signifikan. Karena kita sering mendengar bahwa perusahaan-perusahaan yang dikenal oleh banyak masyarakat dari bidang konstruksi itu kebanyakan adalah dari BUMN. Apakah dari BUMS itu sebenarnya memiliki kinerja yang bersaing dengan BUMN, ataukah memiliki perbedaan yang signifikan dan cenderung kurang bisa bersaing dengan perusahaan BUMN. Lalu, yaitu manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah manfaat bagi peneliti, yaitu untuk membantu mengetahui lebih dalam tentang perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan konstruksi BUMN dan BUMS. Lalu bagi investor, informasi ini dapat dijadikan untuk mempermudah atau dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi. Dan untuk perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan manajerial. Next. Yang kedua, yaitu kajian teori. Next. Kajian teori di sini menggunakan kajian teori keuangan, yaitu laporan keuangan, di mana laporan keuangan di sini terdapat beberapa bagian dari laporan keuangan. Tujuan dari adanya laporan keuangan menurut PSAK nomor 1, revisi tahun 1998, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, dan juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan.
Untuk tujuan dari adanya laporan keuangan ini yaitu untuk screening, untuk pemahaman, peramalan, dan juga diagnosa, dan yang terakhir adalah untuk evaluasi. Laporan keuangan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu neraca, lalu ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Lalu yang kedua yaitu kinerja keuangan. Dalam kinerja keuangan ini ada 3 macam ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan secara kuantitatif, yaitu yang pertama ukuran tunggal atau single kriteria, yang kedua yaitu kriteria beragam, lalu yang ketiga adalah kriteria gabungan. Dalam pengukuran kinerja keuangan ini ada banyak sekali penelitian yang telah dilakukan, yang sudah saya sebutkan dalam proposal yang saya upload dalam Google Classroom. Lalu selanjutnya yaitu adalah analisis keuangan. Analisis keuangan ini dihitung dengan menghitung analisis rasio keuangan ini dihitung berdasarkan dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu yang kedua adalah rasio solvabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban ketika terjadi likuidasi. Lalu ada rasio profitabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dana pada suatu periode. Lalu yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas, di mana digunakan untuk mengetahui tingkat aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Yang ketiga yaitu adalah metode penelitian. Next. Jenis penelitian yang saya lakukan di sini adalah penelitian deskriptif komparatif yang membandingkan perusahaan BUMN bidang konstruksi dan perusahaan BUMS bidang konstruksi. Lalu untuk populasi dan sampel yaitu populasi dari penelitian ini adalah perusahaan bidang konstruksi milik negara atau BUMN dan perusahaan konstruksi milik swasta atau BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2016 sampai 2019 dengan sampel penelitian yaitu perusahaan konstruksi yang bertahan dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia selama tahun 2016 sampai dengan 2019. Lalu untuk variabel penelitian yaitu ada variabel likuiditas yang dihitung dengan current ratio, lalu ada quick ratio, dan juga cash ratio. Lalu ada variabel rasio, yaitu rasio solvabilitas dengan menghitung debt to total asset ratio, dan juga debt to equity ratio. Lalu rasio profitabilitas, dihitung dengan return on asset, return on equity, return on investment, dan gross profit margin, juga net profit margin. Lalu yang terakhir yaitu rasio aktivitas yang dihitung dengan total asset turnover, fixed asset turnover. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menggunakan langkah pengujian dengan menghitung rasio keuangan masing-masing perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan yang selanjutnya diuji dengan SPSS metode uji beda dengan model statistik non-parametrik menggunakan model independent sample t-test dengan tingkat signifikansi 5%. Mungkin itu pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Silakan kalau ada yang ingin mendiskusikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman terkait proposal dari presentasi dari Mbak Wahyu, silakan ditanyakan. Saya ingin bertanya. Sebelumnya terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai yang variabel penelitian ya, Mbak Wahyu. Nah, di sana kan di variabel penelitian itu kan dicantumkan rasio-rasio untuk rasio keuangan kan. Nah, saya ingin bertanya mengenai rasio likuiditas. Di penelitian Mbak Wahyu ini untuk mengukur rasio likuiditas itu menggunakan rasio apa ya? Maksud saya, apakah menggunakan quick ratio atau kan rasio untuk mengukur likuiditasnya, atau menggunakan semuanya gitu. Nah, kalau dia menggunakan salah satu, bagaimana karakteristik perusahaan itu sehingga Mbak Wahyu mengambil pengukuran menggunakan rasio itu, gitu. Paham nggak, Mas, pertanyaan saya? Halo? Ya, Mbak Sarfi, ya. Paham nggak pertanyaan saya? Ya, ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan. Baik, mohon izin Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Sarfi tadi. Ya. Dari beberapa jurnal yang saya gunakan untuk referensi, kebetulan dari ketiga
rasio ini digunakan untuk menghitung dari rasio likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Nah, jadi saya berdasarkan referensi tersebut, saya juga menggunakan ketiga rasio ini untuk melakukan perhitungan likuiditas, begitu. Berarti untuk mengukur likuiditas itu menggunakan tiga-tiganya ya, Mbak? Iya, Mbak Sarvi. Oh iya, makasih. Mau tanya saya ke Mbak Wahyu, model penelitiannya gimana ya? Di proposalnya kok nggak ada? Bisa tolong jelaskan? Makasih. Halo, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya ke Mbak Wahyu Sri Purwati terkait hipotesis dari proposal penelitiannya Mbak Wahyu. Yang saya baca di proposal penelitiannya itu kan ada pengembangan hipotesisnya. Tapi setelah saya baca di sana belum ada penegasan terkait sebenarnya apa sih hipotesis penelitian yang Mbak Wahyu akan teliti seperti itu, karena di sana yang saya lihat baru beberapa penelitian terdahulu aja yang di pengembangan hipotesis, tapi tidak ada pencantuman hipotesis yang jelas terkait penelitian Mbak Wahyu seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan atau disebutkan kembali apa hipotesis penelitian yang akan dilakukan oleh Mbak Wahyu seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba untuk yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wahyu Anggraini. Saya untuk hipotesis yang saya gunakan yaitu apakah ada signifikansi perbedaan antara perusahaan konstruksi BUMN dengan perusahaan konstruksi BUMS dalam hal kinerja keuangan.
Mungkin itu tadi belum saya tegaskan dalam hipotesis saya. Mohon maaf karena mungkin ini kelalaian saya dan juga terima kasih sudah diingatkan. Lalu yang selanjutnya tadi ada Mbak Silvi mengenai model penelitian. Untuk model penelitian, sepemahaman saya di sini karena saya memasukkannya dalam kerangka teori, mohon maaf jika ini mungkin berbeda pemahaman antara saya dengan teman-teman. Dalam model penelitian saya yang pertama yaitu dengan melakukan analisis dari laporan keuangan yang berupa rasio-rasio. Lalu selanjutnya rasio-rasio tersebut dikonversikan dalam diukur menjadi tingkat kinerja keuangan, lalu dilakukan perbandingan dengan metode pengujian menggunakan SPSS, yaitu uji beda, dengan sampel t-test, dengan signifikansi 5%. Begitu Mbak Silvi. Baik, ada lagi? Hostnya sudah dikembalikan, Mas Sudah, Pak. Fatul? Sudah? Sudah, Pak. Baik, ini catatannya. Ya, untuk penulisan analisis itu tidak perlu dituliskan di judul ya. Jadi perbandingan kinerja langsung aja gitu ya, bukan analisis kinerja. Yang kedua, ini setelah telah pustaka tidak dituliskan posisi penelitiannya di mana. Terus yang berikutnya ini kok penelitiannya nggak ada hipotesisnya ya? Mohon maaf Pak, itu sebenarnya ada tapi belum Mas di bagian bawah, itu harusnya di pengembangan hipotesis itu Pak harusnya. Iya, ada subjudul pengembangan hipotesis tapi hipotesisnya nggak ada. Belum dituliskan. Ini hipotesisnya terus bunyinya apa ya? Halo? Wahyu? Iya Bapak. Iya. Hipotesisnya hipotesisnya itu bunyinya apakah ada signifikansi perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan BUMN dengan perusahaan BUMS dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Oke, jadi silahkan nanti buatkan hipotesisnya dan hipotesisnya apakah ada perbedaan gitu ya antara BUMN dan BUMS gitu kan. Dan itu nanti dibuatnya Anda ada berapa variabel yang mau diukur? Variabelnya berapa?
Halo? Ada itu Pak, ada variabel dari empat rasio. Dari mulai dari likuiditas, ya Pak, suaranya nyampe. Ya, putus-putus suaranya. Mohon maaf sebentar Pak, saya pindah posisi dulu. Mohon maaf Pak, agak susah sinyal. Gimana Pak, suaranya sudah sampai? Sudah. Jadi itu dari variabel yang akan saya teliti itu mulai dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, sama satu lagi itu aktivitas. Oke, jadi nanti setiap variabel kan Anda yakin bahwa ada perbedaan kinerja, entah solvabilitas dan yang lain-lainnya tadi. Itu silahkan Anda membuat hipotesisnya adalah mengarah bahwa Anda yakin ada perbedaan. Itu hipotesisnya mengarahnya ke situ. Dan persamaan matematiknya adalah persamaan matematik tentang uji beda. Ini juga belum ada ya. Belum ada rumusan persamaan matematiknya belum ada. Untuk penulisan judul penelitian orang itu tidak perlu dituliskan karena memang sistem Badinot itu tidak memerlukan itu. Oke, itu. Ada yang ingin tanyakan? Oke, enggak ada. Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya dari yang bukan presentasi Pak. Kalau perbandingan ada rumus matematikanya ya Pak ya? Ya ada lah, terus gimana ngukurnya kalau nggak ada? Uji t-test itu loh. Two-page sample t-test. Nah kalau nggak ada ujinya gimana? Kan nggak bisa diuji nanti. Saya kira mungkin hanya dengan membandingkan nilai terus dipatokin ke kayak nilai acuannya gitu Pak. Misalnya melebihi ambang batas yang ada di aturan gitu mungkin tidak baik gitu. Mana Misalnya ada seperti itu. aturannya? Nggak ada aturannya. Walaupun ada aturannya tetap nggak bisa Mas. Jadi yang namanya uji beda itu tetap harus diuji. Umpamanya angka 1 dan 2 itu pasti berbeda dong. Tapi apakah itu beda? Itu harus diuji. Ujinya two-page sample test. Dites. Anda harusnya sudah itu ya, sudah dengar lah itu. Oke, ini Sinta. Sinta ada Sinta. Sinta yang presentasi kemarin. Iya Ada. Pak, ada Pak. Benar ya, Anda kemarin presentasi tak? Iya Pak, sama Mbak Tias. Ini teknis penulisannya ya. Jadi ada bagian yang ditulis kemarin itu tidak pada posisinya. Nah ini tulisan ada beberapa hasil penelitian dari terdahulu. Nah, ini nuliskannya ya di bagian ya. Bagian tuliskan di penelitian terdahulu. Oh, yang di pendahuluan itu yang dianggap penting aja. Oh, baik Pak. Berarti nggak usah ditulis di pendahuluan lagi ya Pak ya? Iya, yang di pendahuluan itu kan hanya memetakan tulisannya ini kan gitu ya. Oh, urian yang panjang itu di bawah. Iya Pak, baik. Yang kedua sama, ini selalu berulang ya kesalahannya.
sistem body note itu tidak memerlukan penulisan judul. Saya tahu lah, Anda yakin juga sudah hafal ini. Jadi kita kan hanya perlu menuliskan nama sama tahun. Judulnya nggak perlu. Posisi penelitian juga sama ini, Mbak. Belum ada. Jadi baru menguraikan penelitian orang, tapi belum memposisikan penelitian ini di mana. Iya, Pak. Baik, nanti akan saya perbaiki. Oke, ini juga setiap hipotesisnya perlu didasarkan pada teori. Sehingga pemaparannya memadai. Ini kan rata-rata menggunakannya penelitian orang. Penelitian orang itu nanti hasilnya bisa beda-beda. Maka harus menggunakannya teori. Untuk definisi operasionalnya juga sama. Ini kurang implementatif. Jadi yang namanya definisi operasional itu adalah definisi yang mau kita gunakan dalam penelitian ini. Definisinya berbeda dengan orang lain nggak masalah. Umpamanya kita akan mengambil rasio keuntungan. Boleh orang menggunakan ROA, boleh menggunakan ROE, boleh menggunakan NPM dan lainnya. Tetapi perlu ketegasan. Perlu tegas bahwa kita akan menggunakan apa. Nah, terus dirumuskan umpamanya jumlah keuntungan bulan ini dibanding tahun kemarin atau apa kan gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan definisi operasional. Oke, ada yang tanyakan? Cinta? Sudah cukup, Pak. Cukup. Yang satunya tadi siapa? Tias, Pak. Tias, Pak. Tias. Tias Ahyu. Iya, Pak. Oke. Silakan. Ini kan kita ingin bicara tentang sukuk ijaroh ya ini ya. Iya, Pak. Tuh, oke. Anda bisa gambarkan nggak, Mbak? Sukuk ijaroh itu seperti apa? Mengoperasionalkannya. Yang tingkat Namanya perusahaan mau mengeluarkan sukuk ijaroh itu gimana caranya? Kan sukuk banyak, ada mudharabah, musyarakah, ada ijaroh, ada murabahah. Nah, sekarang yang ijaroh itu gimana? belum tahu, Pak. Yang tingkat pengembaliannya itu sama gitu, Pak. Tahu saya. Oke, pengembaliannya sama. Iya. Gini, ini contoh yang paling mudah. Kalau Anda pernah ke Matahari ya? Iya, pernah, Pak. Oke, Matahari itu salah satu perusahaan yang mengeluarkan sukuk. Jadi Matahari mau nyewa gedung 2 lantai. Iya. Setelah mau nyewa gedung 2 lantai, per tahunnya dihitung itu sekitar 50 M. Untuk operasional dan disewakan kembali, maka membutuhkan nanti jadinya 100 M. Maka dia menyebar prospektus bahwa bisa memberikan tingkat keuntungan pada sukuknya adalah ekuivalennya sekitar 10%. Oke, kan begitu ya? Berarti kan tetap ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau tetap, sekarang pertanyaannya, inflasi kan tetap itu diputuskan di depan apa di belakang? Di depan, Pak. Di depan. Nah, sekarang pertanyaannya, inflasi bisa mempengaruhi enggak? Inflasi enggak, Pak, karena udah ditetapkan di depan. PDB? PDB, iya. Sama. Mempengaruhi, makanya. ROA? Ini udah diputuskan di depan, toh? Iya, Pak. Baik. ROA, GER, ROE, NPM, GPM. Nah, memang ini kan penelitian orang banyak yang begitu ya.
Iya. Tapi melihat karakteristiknya sukuk ijaroh kan jadi nggak mungkin ya. Coba nanti Anda baca-baca lagi lah ya. Iya Pak, iya siap Pak. Ya, jadi baca-baca. Kalau itu mudorobah mungkin karena kan baru ditentukan nisbahnya ya. Iya. Tapi kalau udah sukuk ijaroh itu kan sudah fix ya. Bahwa nanti kita sebagai investor akan dapatnya 1 juta per bulan. Kuponnya umpamanya kan begitu ya. Iya Pak. Nah kan jadi yang namanya PDP, ROA, DERA, ya sepertinya nggak mempengaruhi ya. Nah makanya coba nanti Anda baca lagi. Walaupun kami yakin lah penelitian-penelitian itu begitu. Tapi kembali lagi ke teori yang tadi, makanya silakan nanti Anda kaji ulang lagi ya. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada yang perlu kita diskusikan lagi? Pak, saya ingin bertanya Ya. mengenai judul saya. Belum presentasi. Ya, jadi dari yang dikumpulkan kemarin, saya ingin merubah judul. Judulnya itu pengaruh volume ekspor, perubahan nilai tukar, dan inflasi terhadap laba rugi perusahaan multinasional di sektor industri dasar dan kimia. Itu bisa nggak ya, Pak? Kalau bisanya, kemungkinan bisa. Cuma kan kita belum tahu. Yang meneliti itu sudah banyak apa belum. Ketika Anda mempresentasikan sudah banyak apa yang meneliti, oke, pertanyaan berikutnya, apa beda penelitian Anda dengan sebelumnya? Kan itu aja. Tapi itu masuk kajian ya. Kalau yang saya cari di itu di internet kan Pak, belum ada yang saya cari itu belum ada yang ekspor, perubahan nilai tukar dan inflasi terhadap laba rugi. Tapi ada juga yang tapi saya menemukan penelitian yang pengaruh ekspor terhadap laba rugi gitu kan. Pengaruh ekspor terus apa lagi? Halo? Gimana Bu? Ya. Pengaruh ekspor terus terhadap laba rugi. Enggak, ekspor apa aja? Ekspor terus perubahan nilai tukar dan inflasi. Ini saya buka, ini ditemukan 93.900. Kata Anda enggak ada? Ini udah banyak, Pak. Ya, makanya silakan nanti Anda mencari di mana yang menjadi celah penelitian. Jadi Anda belum bisa mengatakan tidak ada, nyatanya banyak. Oke? Bisa dipahami? Ya Pak, iya bisa. Jadi itu nggak apa-apa ya Pak, karena saya lihat itu kayak cuma simple volume ekspor kan udah ada di laporan keuangan, terus perubahan kurs itu juga udah ada kayak gitu. Ya silakan. Jadi Anda bisa menampilkan penelitian itu jika penelitian Anda itu berbeda. Makanya silahkan Anda baca-baca penelitian yang lain. Lah, Anda ambil sesuatu yang berbeda. Jadi gitu ya, Mbak ya? Iya, Jadi Pak. Baik, terima kasih. dilanjutkan Ya. tapi diperdalam maksud saya ya. Oke, yang lainnya ada? Baik, kalau tidak ada kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syafiq. Terima kasih Mbak Wahyu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semua.